Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang domain dan ring fungsi. Sebelumnya kalian telah belajar tentang konsep fungsi. Masih ingatkah kalian tentang pengertian fungsi? Oke. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi atau hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi anggota A ini memiliki tepat satu anggota B ya. Nah, kemarin kan untuk misalkan dalam fungsi ini domain adalah daerah asal. Jadi untuk fungsi ini daerah asalnya adalah 1, 2, 3. Kemudian ring adalah daerah hasil. Daerah hasil dari fungsi ini adalah A, B, dan C. Sedangkan A, B, C, D ini adalah kodomain. Oke, sekarang kita akan belajar tentang cara menentukan domain dan ring sebuah fungsi, terutama untuk fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, yang pertama, domain atau daerah asal itu bisa ditulis dengan df X, di mana X elemen bilangan real. Kemudian untuk ring atau daerah hasil dapat ditulis dengan FF dengan Y, di mana Y adalah elemen bilangan real. Nah, yang pertama ada fungsi linier. Fungsi linier memiliki bentuk Fx sama dengan Ax plus B, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C ini adalah elemen bilangan real. Nah, bentuk dari fungsi linier ini nantinya adalah grafiknya berupa garis lurus seperti ini. Nah, ini ada contoh dari fungsi linier. Yang pertama, fx sama dengan min 2x plus 4. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x min 10. Yang ketiga, y sama dengan x. Dan yang keempat, y sama dengan min x. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan domain dan ring dari fungsi linier ini? Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah grafik fungsi linier dan diketahui di sini titik ini adalah min 2,6. Di sini berarti min 6 ya. Min 6 dan ini ditarik ke atas ada min 2. Nah, untuk menentukan sebuah domain kita perlu melihat nilai X. Nah, di sini X-nya di sini titiknya ada di sini dan dia ditarik ke atas sampai tak hingga. Nah, kita lihat dari sini dulu. Di sini titik X-nya adalah min 2. Berarti untuk DF-nya ini nanti daerah asal min 2 dia mulai dari min 2 sampai ke sini tak hingga ya, nanti sampai ke sini. Jadi dapat ditulis X, di mana X lebih dari sama dengan min 2 dan X elemen bilangan real. Kemudian untuk menentukan ring kita bisa melihat nilai Y-nya. Nah, dia kan mulainya dari titik min 6 sampai ke atas hingga tak hingga ya, ini sampai seterusnya nanti. Jadi ringnya bisa ditulis Y dengan Y lebih dari min 6 dan Y elemen bilangan real. Oke, berikut adalah cara menentukan domain dan ring fungsi linier. Dari sini sudah paham ya? Kalau begitu kita lanjut ke fungsi kuadrat. Selanjutnya tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c ini adalah elemen bilangan real. Dan grafiknya dari fungsi kuadrat ini nanti adalah berbentuk parabola. Untuk a lebih dari 0 maka bentuknya akan terbuka ke atas, dan untuk a kurang dari 0 dia akan terbuka ke bawah. Nah, grafik fungsi kuadrat ini memiliki titik balik. Titik balik itu yang mana?
Nah, pada contoh gambar ini dia memiliki titik balik di sini. Di sini ya. Ini untuk nilai y-nya dan ini untuk nilai x-nya. Untuk contoh yang a kurang dari 0, titik baliknya adalah di sini. Dia memiliki titik balik maksimal dan dia untuk a lebih dari 0 dia memiliki titik balik minimal. Nah, titik balik ini bisa dicari dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk Y-nya bisa dicari dengan min D per 4A. Dengan D ini adalah B kuadrat min 4AC. Untuk mencari domain dan ring fungsi kuadrat ini, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, X kuadrat plus 8X plus 15. Nah, untuk domainnya atau df-nya adalah X, di mana X elemen bilangan real. Kenapa dia bilangan real? Karena berapapun nilai X dimasukkan ke fungsi ini, dia akan ketemu nilai Y. Jadi X-nya adalah, atau bisa ditulis seperti ini, min tak hingga sampai tak hingga, seperti ini ya. Kemudian untuk mencari range RF, kita menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Kita langsung masukkan saja ya. Di sini berarti kan Y sama dengan min D. D tadi adalah B kuadrat. D-nya di sini ada 8, berarti 8 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 15 per 4 kali 1. Nah, di sini ketemu 8 kuadrat 64 min 4 per 15 60, berarti min 4 per 4 sama dengan min 1. Nah, ketemu. Nah, karena ini A-nya lebih dari 0, maka dia grafiknya adalah terbuka ke atas. Jadi min 1 ini di mana sih titiknya? Min 1 itu di sini. Di sini ya. Jadi dia nanti nilai Y-nya ketemulah nilai Y, di mana Y ini lebih dari sama dengan min 1 dan Y elemen bilangan real. Dari sini sudah paham ya bagaimana cara menentukan domain dan range fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi rasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi rasional. Fungsi rasional memiliki bentuk fx sama dengan px per hx, dengan hx tidak boleh sama dengan 0 karena kalau dia 0 nanti tidak terdefinisi. Nah, grafik dari fungsi rasional nanti adalah garis lengkung seperti ini yang gambar hijau, yang garis hijau. Kemudian contoh dari fungsi rasional ini, yang pertama fx sama dengan x per 2x kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, fx sama dengan 5x plus x kuadrat per 6. Yang ketiga, y sama dengan 1 per x. Nah, untuk mencari domain dan range fungsi rasional ini bagaimana? Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada sebuah grafik, di mana ini adalah grafiknya yang hitam ini ya, garisnya yang hitam yang dua ini. Nah, untuk mencari sebuah domain, kita bisa melihat sumbu x-nya pada garis ini dan garis ini. Nah, dia ke sini dan ke sini terus, tapi dia tidak akan memotong garis-garis putus merah ini. Dia juga yang di atas ini sama. Di sini dia tidak akan memotong garis putus-putus merah ini, sehingga df-nya adalah x, di mana x tidak boleh sama dengan 4 dan x elemen bilangan real. Jadi nanti sampai dia ke atas seperti ini dan sampai dia seperti ini, dia tidak akan memotong garis yang ada di sini, yaitu x sama dengan 4. Kemudian untuk yang RF range, kita lihat yang sumbu y-nya di sini. Nah, dia ini ke atas sini, tapi dia tidak memotong garis y sama dengan min 1. Begitu juga yang ini, dia tidak akan memotong garis y sama dengan min 1, sehingga ringnya bisa dicari y, di mana y tidak boleh sama dengan 1 dan y elemen bilangan real. Oke, dari sini sudah paham ya bagaimana cara menentukan domain dan range suatu fungsi rasional.
Jadi cara menentukan domain dan range suatu fungsi tadi, untuk domainnya kalian bisa memasukkan nilai berapapun x-nya. Nanti kalau ketemu y-nya berarti itu adalah sebuah domain dari fungsi tersebut. Atau juga kalau pada gambar kalian bisa melihat gambar grafik, kalian bisa melihat dengan cara melihat sumbu x-nya. Untuk menentukan sebuah ringnya juga kalian bisa mensubstitusikan nilai x-nya sehingga ketemulah nilai ringnya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, setelah ini kalian bisa kembali ke Google Classroom untuk mendownload tugas. Kemudian jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata maupun pada materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.